Oke, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Nusantara, selamat hari Minggu. Tepatnya hari ini, hari Minggu ya saudara. Dan saat ini saudaraku, kita akan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Saya percaya pada saat firman Tuhan diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terimamu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Hambamu ini yang akan membawakan firman-Mu. Roh Kudus penuhi hamba, urapi hamba dengan Roh Allah bekerja. Penuhi hamba dengan urapan kuasa otoritas wibawa ilahi. Menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu. Dan setiap firman yang diberitakan tidak pernah kembali sia-sia. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilegakan. Ada jalan keluar dalam Kristus Yesus. Roh Kudus, ambil alih kami. Bicara pribadi lepas pribadi, kami patahkan segala benteng keakuhan pikiran manusia yang menghalangi pemberitaan firman Allah, juga yang mengganggu. Tuhan tutup semuanya berlangsung dengan baik. Darah Kristus memperisai kami, semuanya baik dan firman Tuhan bertumbuh. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Ya, saudara yang terkasih, saat ini seperti yang saudara lihat, judul firman Tuhan hari ini saya beri nama, bukan saya beri nama, judulnya adalah Setia di Musim Awal. Ya, hari ini kita masuk setia di musim awal di akhir Mei ini. Awal artinya besok kita memulai musim awal dan ini bukan hanya tema tentang memulai sesuatu, tapi tentang bagaimana Tuhan melihat permulaan yang sering tidak dilihat oleh manusia. Ini saya sambil slide yang ada di sini di Zoom ya saudara. Jadi seperti yang saudara tahu, saudara, ada musim ya ketika pelayanan belum naik, keluarga belum pulih sepenuhnya, dan studi belum selesai. Dan jawaban yang kita harapkan belum selesai. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa musim awal ini bukan musim yang hina, bukan musim yang kecil. Musim awal Tuhan yang mungkin kita pikir awal yang kecil ini dapat menjadi tempat pembentukan iman, karakter, ketekunan, dan ketaatan tentunya saudara. Saudara, mari kita buka hati kita saat ini. Biar kita tidak hanya belajar untuk bertahan, tapi belajar untuk tetap setia, karena Tuhan sedang bekerja. Sejak langkah pertama dalam 40 menit ke depan, saudara, saya akan membawa Anda, kita sama-sama berjalan melalui tiga pesan besar hari ini. Hanya tiga saja yang Tuhan ingin saya sampaikan pada kita. Ketika saya persiapkan khotbahnya, saya sangat diberkati, saudara. Di mana saya mau katakan dan mengawali, Tuhan menghargai mulaan. Tuhan membentuk kita dalam proses. Dan Tuhan menulis tujuan yang lebih besar. Jadi firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk kita dengar di telinga, tapi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan saat ini katakan saudara, biar kita siap berkata, Tuhan bagianku kecil hari ini akan kulakukan. Saudara, saya ingin membongkar pola pikir dunia tentang ukuran besar. Membongkar pola pikir setiap kita. Bukankah kita hidup dalam zaman yang sering mengagungkan hasil besar, panggung besar, angka besar, dan pengaruh besar? Saudara, yang kecil dianggap belum berarti, yang sederhana dianggap belum layak dirayakan. Tetapi saat ini saya ingin mengubah paradigma Anda. Alkitab berulang kali memperlihatkan pola kerajaan Allah yang sangat beda dengan dunia ini. Pola kerajaan Allah. Tahukah Anda memakai benih kecil untuk memberi perumpamaan tentang iman sebesar biji sesawi.
Tuhan memakai kawanan kecil. Bahkan masih ingat ketika Tuhan mau memberi mujizat, memberi makan 5.000 orang. Dia hanya memakai sesuatu yang kecil. 5 roti, 2 ikan. Ini permulaan yang tampaknya tidak menarik bagi dunia ini. Tapi ini penting karena banyak orang menyerah. Bukan karena Tuhan tidak bekerja. Tetapi karena mereka mengukur hidupnya dengan ukuran dunia. Dunia berkata, tunjukkan hasilnya dulu. Firman Tuhan berkata, setia dulu. Kalau dunia sering berkata, apa yang kau bisa tunjukkan? Apa? Mana bukti? Mana? Tapi Tuhan bertanya, seberapa taat engkau? Seberapa setia engkau? Jadi sejak awal, mari kita ubah pikiran kita tentang ukuran, saudara. Ukuran ini bukan besar di mata manusia, saudara, tetapi berharga di mata Tuhan. Perhatikan juga, banyak karya Allah dimulai dari tempat yang tidak dianggap. Banyak karya Allah dimulai dari tempat yang tidak dianggap. Betlehem yang kecil, palungan yang sederhana, Nazaret yang kecil dan diremakan. Siapa yang akan, adakah yang baik dari Nazaret? Itu kata kata beberapa ayat Alkitab. Tapi Jesus of Nazareth, dia memilih hal-hal yang kecil yang tidak masuk hitungan. Dia lahir di kandang domba. Dia mati oleh dunia ini. Kekalahan oleh dunia ini. Jadi ukuran kerajaan Allah sangat bertolak belakang dengan ukuran dunia. Jadi jangan cepat sekali menyebut sesuatu yang kita pikir gagal secara ah, saya bawa Anda lebih dalam. Ya, saya mau bertanya dulu hari ini. Saya mau bertanya, siapa saat ini yang sedang memulai usaha baru? Boleh tunjuk tangan. Siapa yang saat ini pernah bangkrut? Kemudian lagi mungkin melanjutkan usaha orang tua yang dulu pernah booming, tapi seiring perubahan musim, ada namanya letoy. Kemudian kamu terinspirasi membangkitkannya lagi, tapi mau mengubahnya siapa-siapa, jangan malu. Mungkin ada di antara kita, saudara, yang sedang memulai sesuatu yang masih kecil, organisasi masih kecil, usaha baru-baru berjalan, komunitas belum banyak ya, belum banyak yang dibangun, saudara ya. Pelayanan juga mulai lagi merintis ya. Dan mungkin kita punya keluarga, baru aja berkeluarga dan sedang membangun rumah tangga atau baru punya anak. Semua ini relevan yang mau saya bawa. Rumah tangga masih dibangun pelan-pelan ya. Bagi yang pasangan baru, saya lihat dulu wajahnya. Ini masih cerah-cerah ya. Masih gontok-gontokannya tinggi ini. Hmm, saya mau katakan rumah tangga yang dibangun mungkin Anda kecil, jangan pernah membandingkan rumah tangga Anda dengan orang lain yang sudah sekecil. Namun, firman Tuhan hari ini berkata, jangan kecil hati. Jangan malu dengan permulaan. Jangan benci musim awal hanya karena belum terlihat besar. Tahukah Anda, batu pertama. Tapi tahukah Anda, tidak ada gedung yang besar itu tanpa dimulai dari peletakan batu pertama. Maka tidak akan pernah ada bangunan besar. Dari sini kita belajar kesetiaan hari ini akan membuat sejarah esok hari. Apa yang hari ini tampaknya kecil, katakanlah Tuhan, aku mau setia di bagian yang kecil. Tetapi dalam ekonomi Allah, kecil bukan berarti kosong. Kecil, semuanya harus melalui proses. Kecil bisa bicara ruang konsentrasi, ruang pemurnian, motivasi, ruang belajar taat tanpa tepuk tangan.
Tuhan tidak meminta kita langsung menghasilkan sejarah. Kapan Tuhan minta? Kamu langsung hasilkan yang besar. Lama sekali. Tidak pernah. Tuhan meminta kita setia. Tuhan kita itu amat baik. Dia yang tahu proses yang harus kita lewati. Saudara, saya punya anak dua. Anak saya si Paul, tolong doakan juga saudara. Saya kesulitan mengajari dia membaca. Bahkan saya berencana membawa dia ke dokter. Begitu juga dengan Peter. Ada banyak air mata ketika saya mengajari dia. Namun, saya sebagai seorang ibu cukup bangga ketika tanpa saya marah-marah, anak saya punya inisiatif saja mengambil pensil. Dia punya rasa ingin tahu yang tinggi. Saya sudah sangat senang. Ketika dia belajar menulis tanpa saya suruh, dia yang punya inisiatif. Biasanya saya bilang, cepat-cepat kau tulis ini, kau tulis. Mesti saya jagai gitu ya. Saudara, ketika dia punya inisiatif saja, walaupun tulisannya mencong-mencong ya, kayak guru juga melihat anak-anak yang mungkin dia masih baru, masih TK, tapi dia mau. Saya melihat si Paul ya, dia mulai nyusun-nyusun, dia suka main Play-Doh, dia suka main susun dadu, dia nanti akan menunjuk tunjukkan. Saya begitu senang. Tuhan bukan penonton yang sinis seperti bapak-bapak kita apa itu. Baru kayak gitu aja kok. Ah, ini gak ada apa-apanya kan. Saya pernah juga dijatuh-jatuhin gitu sama bapak saya, saudara. Percuma lah kok ini. Itu sakit rasanya, saudara. Tapi bapak kita di surga. Bapak yang menciptakan langit dan bumi. Dia melihat kita saja berinisiatif. Dia sudah senang. Dia menyukai permulaan yang kecil. Ya, Tuhan bukan penonton sinis terhadap proses kita. Dia bukan hanya hadir saat kita berhasil, tapi dia hadir saat kita belajar taat. Mau belajar, sedang belajar melayani, belajar memimpin, belajar memberi. Mungkin Anda biasa nggak memberi, tapi sekarang Anda belajar memberi perpuluhan tiap bulan, walaupun sedikit. Ya, walaupun ya, Anda belajar mengampuni mungkin sulit. Anda gontok banget sama itu. Keluarga sendiri ya, belajar membangun disiplin. Anda yang biasanya bangun suka-suka. Anda belajar memulainya. Tuhan sudah sangat senang. Ini penting buat kita, orang tua, guru, pemimpin. Jangan matikan benih hanya karena belum jadi pohon. Jangan patahkan semangat orang yang sedang belajar. Mungkin dia tidak seperti kita, tidak secekatan kita, tapi dia mau belajar. Cara Tuhan memperlakukan kita harus membentuk kita, memperlakukan sesama kita juga seperti Tuhan memperlakukan kita. Kalau kita melihat ada yang salah, kita menegur dengan kasih, kita membimbing dengan sabar, dan mari kita merayakan tiap pertumbuhan yang benar. Saudara, saya senang sekali menyatakan ini. Allah menghargai dan menyertai permulaan. Saya ingin membawa Anda pada kitab Zakaria 4 ayat 10 yang saya ambil. Namun saya ingin memaparkan sedikit latar belakangnya. Jadi Zakaria 4 ayat 10 ini dasar utama pesan kita. Pada saat itu, ini ayat di mana umat Tuhan sedang di zaman Salomo, tapi tidak pernah lagi seperti zaman Salomo itu terjadi. Yang paling megah adalah titik di zaman Salomo. Lalu ada orang yang berkecil hati ketika bait Allah runtuh dan harus dibangun lagi, itu tampak kecil. Remehkan hari permulaan. Manusia melihat batu pertama, tapi Tuhan sudah melihat bahwa situ akan berdiri bait Allah yang megah. Saudara, mungkin Anda saat ini pernah punya sesuatu yang besar, lalu karena bencana atau karena musim yang berganti, Anda berkembali di titik nol dan Anda mau meniti lagi. Jangan pernah bandingkan. Ketika Anda punya inisiatif untuk membangun kembali apa yang sudah runtuh, yang pernah megah, Tuhan sudah melihat jauh sebelum kita melihat. Jadi jangan remehkan yang kecil. Tuhan melihat rencananya sedang berjalan. Saudara, Tuhan bersuka cita bukan pada hasil akhir, tapi pada ketaatan kita mengambil langkah pertama dan taat. Pertanyaannya bukan apakah sudah semua besar. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan ada dalam permulaan.
Kalau kau membawa Tuhan dalam permulaanmu yang begitu kecil, begitu sederhana dibanding yang pernah ada, saya mau katakan, di tangan Tuhan itu semua bisa berubah besar. Pertama yang saya mau katakan, kau punya inisiatif lagi untuk membangun apa yang pernah megah lalu runtuh. Tuhan menghargai permulaan kita. Kenapa kita sendiri meremehkannya? Aduh, ini nggak sebanding dengan apa yang pernah dibuat bapakku, mamaku, opungku. Tapi aku mau bangun lagi. Kau sendiri meremehkannya. Seharusnya Tuhan memang bukan apa-apa. Tapi kalau kau ada di dalam yang kecil ini, maka semua akan besar. Maka Tuhan aku, terima kasih. Tahukah Anda permulaan kecil, tapi di tangan Tuhan itu kita besar di masa depan. Karena terpuruk, lalu kamu bangkit. Jangan remehkan langkahmu itu. Bawa itu pada Tuhan. Tuhan senang dilibatkan dalam segala hal. Saudara, saat ini kita akan belajar dari Ruth setia di musim awal. Wow, ini adalah gambaran di mana ada benih dan bicara tentang pondasi. Benih kecil tidak langsung menjadi pohon, tetapi di dalamnya ada kehidupan. Pondasi tidak terlihat, tetapi di atasnya seluruh bangunan berdiri. Begitu juga musim awal. Seringkali bagian terpenting dari hidup kita justru terjadi di tempat yang belum kelihatan. Pembentukan karakter, disiplin, integritas, kesabaran, dan iman. Zakaria 4 ayat 6. Pekerjaan Tuhan bukan terutama oleh keperkasaan dan kekuatan manusia, tapi oleh roh Tuhan. Ruth juga membuat teladan. Kita belajar dari wanita yang sangat-sangat setia. Padahal dia adalah bangsa Moab. Tapi ada ternyata di bangsa Moab wanita yang sangat setia. Namanya Ruth. Saudara, ia tidak datang dengan posisi modal besar. Kita memulai musim awalnya yang kita pelajari dari kehilangan. Dia kehilangan suami dan mertuanya kehilangan suami dan anak. Tapi dia memilih setia, saudara. Dan bukan karena perkesan tapi roh Allah. Ruth teladan kita. Dia datang dengan ketidakpastian dari kehilangan. Dan dia datang dengan kesetiaan karena dia percaya pada Allah Israel. Allahnya Naomi, mertuanya. Dia memilih melekat kepada Naomi. Dia tidak datang dengan posisi modal besar atau jaminan masa depan. Ia datang dengan kesetiaan. Ia memilih melekat pada Naomi karena Naomi menyembah Allah Israel. Saya percaya menilai apa yang tampak di awal. Tanyakan pada Tuhan, apa yang sedang kau bentuk di balik setiap hal, setiap peristiwa ini, Tuhan. Maka jangan takut. Jika saat ini yang sedang Tuhan bangun masih berada di bawah tanah seperti akar atau di balik dinding seperti pondasi. Orang bisa melihatnya yang tersembunyi bersama Tuhan lebih aman daripada yang terlihat tanpa kisah Naomi. Pesan yang pertama dari firman Tuhan hari ini, jangan remehkan musim awal yang kecil. Kita bicara tentang benih dan pondasi. Jangan remehkan musim awal yang kecil. Benih, siapa di sini pernah nanam pohon? Benih tidak langsung jadi pohon. Tapi tanpa benih, maka tidak ada pohon. Pondasi tidak terlihat di luar, dia ada di dalam. Dan itulah awal yang dimulai, membangun pondasi, bukan gedungnya, bukan puncaknya. Kita belajar bahwa yang tersembunyi, seringkali di tempat tersembunyi, Tuhan sedang menyiapkan kapasitas yang besar. Adakah kau bangun pagi saat ini? Di tempat tersembunyi kau mencari Tuhan. Situlah letak kekuatanmu. Sama seperti benih ditanam Tuhan. Dia ditanam, mungkin saat ini kau sedang ditanam supaya kau berakar, kau dimasukkan, gelap, tidak terlihat, tersembunyi, seolah tidak terjadi apa-apa, padahal kehidupan sedang bekerja. Siapa yang memandang hina peristiwa kecil? Mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Jerubabel. Tujuh, yang tujuh ini mata Tuhan yang menjelajahi seluruh bumi.
Tahukah Anda, kesetiaan kita pada hal kecil itu cara Tuhan mempersiapkan kita pada hal yang besar. Bangunan yang tinggi, dia harus punya pondasi yang dalam. Semakin tinggi bangunan, semakin dalam pondasi yang diperlukan. Tetapi untuk menentukan tinggi atau rendahnya pun bangunan itu ditentukan oleh pondasi dan pondasi yang paling awal dilakukan. Tahukah Anda, Tuhan seringkali menanam kita tidak terlihat di tempat tersembunyi untuk menyiapkan kita akan perkara-perkara besar. Tuhan mempersiapkan kapasitas besar di tempat yang tersembunyi. Bagaimana kau ditanam supaya kau berakar, kau tidak mudah goyah ketika kau dipertontonkan. Angin tidak membuatmu goncang, kau tetap. Diterpa badai, kau tetap kuat. Diterpa pujian, kau tidak melayang. Demikian juga bangunan. Saudara, apakah kita mau menjalani musim akar? Musim akar dimulai saat kita tidak meremehkan hal yang kecil. Bohong, omong kosong, kau cincong bilang begini, kau mau tampil-tampil. Tiap pagi kau tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan secara tersembunyi. Bohong itu semua. Karena disitulah letak kekuatan kita dalam pelayanan. Ketika kita dicas kembali. Akar, berakar dalam firman. Saudara, tiap benih menentukan kehidupan, pondasi menentukan bangunan. Banyak orang ingin pohon besar, tapi dia nggak sabar ketika benih itu ditanam untuk menambahkan akarnya dulu. Banyak orang ingin bangunan tinggi, tetapi tidak sabar ketika Tuhan sedang menata pondasi. Kita perlu belajar bahwa yang tersembunyi bukan berarti tidak penting, justru itu sangat penting. Banyak karya Tuhan dimulai dalam tempat yang tersembunyi. Daud di padang gembala Yusuf, ya saudara. Banyak. Jangan remehkan musim awal yang kecil. Ya, saya mau katakan, Yusuf di rumah Potifar dan penjara. Daud ditempah di padang. Banyak karya Tuhan dimulai di tempat tersembunyi. Ruth mulai di usia 30 tahun. Dia, dia sedang tampil-tampil, dia udah ngalahin dalam dulu. Dan dalam hal kecil adalah persiapan perkara. Mau membangun pondasi karakter sebelum kita menerima beban yang lebih besar. Banyak keruntuhan terjadi bukan karena kurang talenta, tapi kurang pondasi yang tidak kuat. Tuhan mengasihi kita ketika Ia memperlambat kita untuk memperkuat bagian yang tidak terlihat. Saudara, mata Tuhan melihat langkah kecil. Zakaria 4 ayat 10 membawa yang kecil tidak luput dari penglihatan Tuhan. Ini menekankan mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ini memberi penghiburan yang besar. Ada langkah kecil yang tidak diketahui orang, tapi dilihat Tuhan. Ada doa yang tidak dikasihkan. Ada pelayanan yang tidak dipuji. Ada pengorbanan yang tidak masuk laporan. Ada tanggung jawab yang tidak terlihat. Tapi semua, jangan menunggu manusia melihat baru kita setia. Jangan. Jangan menunggu panggung baru kita sungguh-sungguh. Tuhan melihat. Ya, tadi ada masalah ya, semoga. Tuhan melihat dapur sebelum dia mempercayakan. Tuhan melihat ladang sebelum ia mempercayakan istana. Saudara, di sini juga saya mau katakan, Tuhan melihat ladang kita masing-masing sebelum dia mempercayakan istana bagi kita. Karena itu setiap pekerjaan kita yang nampaknya kecil perlu kita lakukan dengan hati yang besar. Ketika tugas kita sederhana, lakukan seperti kita melakukan ibadah bagi Tuhan. Ini mengoreksi kebutuhan kita untuk dipalidasi. Kita sering yang berkata hebat, bagus, luar biasa. Tetapi iman yang matang belajar berkata cukup dengan diketahui Tuhan. Tuhan melihat itu cukup, saudara. Tuhan lihat itu cukup ya. Oke. Ia mempercayakan meja perjamuan setelah melihat dapur kita. Dia melihat ladang sebelum dia kasih istana.
Karena itu pekerjaan yang kecil, lakukan dengan hati yang besar. Tugas kita sederhana, lakukan sebagai ibadah kepada Tuhan. Ini mengoreksi kebutuhan kita untuk dipalidasi. Kita sering ingin ada yang berkata hebat, bagus, luar biasa. Tetapi iman yang matang belajar cukup dengan diketahui Tuhan. Itu membuat kita cukup benar. Saya ingin tahukah Anda, orang yang baik belum tentu setia. Orang yang setia pasti baik. Dia punya banyak cara. Naomi nggak mau memanfaatkan kebaikannya. Dia tetap peduli masa depan Ruth, tapi Ruth yang memaksa. Allahmulah Allahku, kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau, pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ini pernyataan yang luar biasa. Ini kesetiaan yang luar biasa. Orfa, menantu Ruth yang lain pergi, dia tidak salah, itu manusiawi. Tapi Ruth ini di luar nalar yang dia lakukan. Dia tidak punya kepastian masa depan, dia masih muda, tapi dia memilih untuk menemani mertuanya ini. Hatinya begitu tulus, hatinya begitu murni, dia nggak peduli masa depannya yang dia tahu. Allah mula Allahku, dia sudah jatuh cinta pada Allah Israel. Saudara, Anda tidak perlu tahu semua. Tapi saat kita tahu bahwa Allah kita setia, maka kita percaya hari esok kita ada di tangan Tuhan. Walaupun kita tidak melihat ada jaminan apapun. Tapi jaminan bahwa kita memilih Allah kita percaya. Seperti Ruth yang tetap memilih setia pada Naomi. Padahal Naomi nggak punya apa-apa untuk Ruth. Dia juga belum tahu nanti aku kalau dengan Ruth ini jalannya bagaimana. Bagus kita punya perencanaan, saudara. Bagus. Dia belum melihat tanda-tanda pemulihan, tapi Tuhan sedang menanam sesuatu di dalam kesetiaan Ruth, saudara. Dia mengambil resiko identitas. Dia meninggalkan tanah asalnya, keamanannya, kenyamanannya, masa lalunya. Kesetiaannya bukan sentimental, tapi keputusan perjanjian. Dan Tuhan sangat menghargai orang-orang yang berani mengambil resiko besar di tengah ketidakpastian dan memilih tetap beriman pada Tuhan. Dia sangat menghargai orang-orang yang setia. Kita belajar bahwa kesetiaan Alkitabiah bukan sekedar perasaan hangat. Kesetiaan adalah keputusan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan ketika jalan itu belum memberi kepastian. Saudara yang terkasih, jangan remehkan musim awal yang kecil. Tuhan sangat menghargai dan menyertai permulaan yang kita lalui. Mungkin saat ini Anda yang membangun usaha kembali, usaha Anda pernah megah, lalu musim berganti, sesuatu terjadi, Anda harus bangkrut dan memulai lagi. Ketika Anda punya inisiatif untuk memulainya lagi, Tuhan sudah senang. Tidak hanya ingin hasil akhir kita, dia bersuka cita melihat langkah pertama kita. Karena itu mulailah dengan setia dalam hal kecil, saudara. Dari sini kita belajar, saudara. Mulailah dengan langkah kecil. Mungkin Tuhan tidak mengukur seperti manusia mengukur. Manusia mengukur dengan ukuran angka. Tapi Tuhan, dia memulai kita. Dia sudah senang dengan permulaan awal kita. Dia membuat kita berakar. Jangan marah kepada proses. Jangan buru-buru ingin terlihat. Yang penting bukan cepat terlihat, tetapi benar-benar tertanam. Mulai dengan hal yang setia dalam hal kecil. Jangan remehkan yang kecil, karena itu bisa menjadi pondasi besar. Mulailah datang tepat waktu, disiplin, belajar sungguh, kerjakan yang kecil dengan hati yang benar, hati yang besar. Jangan menunggu semua siap, tunggu ada modalnya. Baru aku mau memulai usaha, banyak cincong itu semua. Mulai dengan apa yang ada di tanganmu. Yang ada 1.000, kembangkan yang 1.000. Nggak usah utang-utang, nggak ada modal, nggak ada modal. Itu cuman alasan. Kalau yang kecil aja nggak bisa kau kelola, apalagi yang besar. Nggak harus besar, mulai dari yang kecil. Aku mau bisnis ini. Harus ada modal 100 juta baru aku mulai kerja. Itu on, itu bohong itu semua. Ya,
Tuhan menghargai langkah pertama. Mulai dari waktumu, kau punya apa? Semua kita punya sesuatu untuk dikembangkan. Semua kita punya talenta, sumber daya walaupun kecil yang Tuhan percayakan. Kembangkan, kembangkan akan jadi besar. Tuhan tidak pernah meremehkan permulaan kecil kita. Teruslah setia dalam proses. Tuhan sedang menulis cerita. Tuhan menghargai usahamu sekarang. Dan ketika kau bawa, Tuhan menyertai setiap langkahmu. Tuhan punya cerita yang lebih besar. Awal kecil, Ruth memulainya dengan kekosongan, tapi Tuhan dapat melakukan hal yang besar dari permulaan yang kecil. Ruth tidak tahu bahwa kesetiaannya akan menulis sejarah, dia akan masuk garis Mesias. Tapi Tuhan sudah tahu dari hati Ruth yang memulai dengan hati yang besar, hati yang benar, langkah yang kecil dengan setia. Saudara, jika hari ini Anda sedang membuat Anda berakar, jangan marah. Katakan dalam hati, Tuhan, ajar aku setia ketika orang belum melihat. Ajar aku berakar sebelum berbuah. Ajar aku menghargai permulaan sebagaimana Engkau menghargainya. Jadi bila ada merasa tidak terlihat, jangan langsung cari panggung. Minta Tuhan perdalam akar. Bila Anda merasa lambat, jangan iri kepada yang tampak cepat. Yang cepat tumbuh tanpa akar yang dalam pasti mudah roboh. Tapi yang berakar mungkin tampak lambat, tapi dia tahan menghadapi musim panas dan badai, saudara. Dan pesan yang kedua saat ini, saudara. Jadi dari sini Tuhan tidak mengukur seperti manusia. Musim awal bukan untuk menyerah, tapi berakar. Kesetiaan di sini yang paling penting daripada ukuran. Anda setia, Anda melihatnya dengan hati yang benar, wah itu sudah modal besar. Karena manusia hanya mengukur yang besar, tapi dia lupa kedalaman yang tidak terlihat. Yang kedua, setialah di tengah proses ladangmu. Gak usah bandingin. Walaupun belum lihat hasilnya. Banyak orang ingin buahnya. Aku mau, masa kau natam pohon hari ini, besok sudah berbuah. Wah, ini bohong aja, saudara. Banyak orang ingin langsung buah mangga. Bukankah dia harus merawat benihnya sampai jadi pohon, bahkan setelah jadi pohon, dirawat terus, bahkan setelah berbuah, dirawat terus. Ini adalah kesetiaan dalam proses. Ujian kesetiaan saat proses, saudara. Jadi Lukas 16 ayat 10 mengajarkan kesetiaan dalam perkara kecil berkaitan langsung dengan kesiapan menerima perkara besar. Banyak orang ingin panen tapi tidak mau merawat benih. Banyak orang ingin dipakai Tuhan tapi tidak mau dibentuk Tuhan. Proses sering terasa sepi karena hasil belum tampak, belum ada panen, belum ada penghargaan, belum ada pengakuan. Tapi firman Tuhan tidak memanggil kita untuk setia hanya ketika hasil terlihat. Firman Tuhan memanggil kita untuk setia karena Tuhan layak dipercaya. Inilah perbedaan iman dan ambisi. Ambisi bertanya apa hasilnya? Untuk saya, iman bertanya apa yang harus saya lakukan di hadapan Tuhan. Ini menolong kita membedakan produktivitas rohani dari kesetiaan rohani. Produktivitas bertanya berapa banyak yang terlihat. Kesetiaan bertanya apakah kita taat pada bagian yang Tuhan beri. Kadang Tuhan memberi buah cepat, kadang Tuhan memberi proses panjang. Dalam dua-duanya, panggilan kita sama, tetap benar di hadapannya. Saudara, ya, oke. Oke, ini agak dia slide-nya. Oke, ya. Jadi, mari kita belajar dari Ruth dalam proses apa yang dia lakukan. Dia aktif, jangan males. Ya, Ruth memberi teladan keseimbangan yang indah. Keseimbangan yang indah. Maka berkatalah Ruth, perempuan Moab itu, biarkan aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang padaku. Ruth aktif bekerja dengan setia. Iman itu aktif. Kamu menunggu dalam proses, kamu harus aktif.
Ya, mungkin saat ini kau punya masalah kehidupan yang belum terjawab, tidak ada jaminan. Tapi kau harus mengambil bagianmu. Kesetiaan itu bukan hanya menunggu, menunggu, tapi kita tetap bertindak. Ada tindakan iman. Walaupun belum terlihat hasilnya. Apa yang kau lakukan? Kau ingin menjadi seorang yang luar biasa? Persiapkan dirimu. Saudara, saya selalu membuat persiapan-persiapan. Jadi, saya mau setia di ladang yang kecil, di penjara, dimanapun. Promosi itu dari Tuhan. Tuhan sedang melihat kesetiaan kita. Kita perlu menunggu. Ada saatnya kita menunggu waktu Tuhan bekerja. Ini yang menjadi ujian terbesar. Mungkin banyak orang bisa bekerja tapi tidak bisa menunggu. Tapi setelah kita melakukan bagian kita, ada saatnya kita mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Kesetiaan itu bukan hanya tetap aktif bekerja dengan tekun, tapi juga kita bisa menunggu dengan percaya. Saudara, Rut 3:18, Naomi berkata agar Rut menunggu bagaimana perkara itu akan berakhir. Ada waktu bekerja, ada waktu menunggu. Ada bagian yang harus kita kerjakan dengan tekun, ada bagian yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Ada waktu bekerja, ada waktu menunggu. Ada yang harus kita kerjakan bagian kita, tapi ada yang harus kita serahkan kepada Tuhan dengan percaya penuh. Banyak orang gagal, bukan hanya karena dia tidak aktif bekerja, tapi dia bekerja tanpa percaya. Jadi dia cemas. Ada yang menunggu tanpa bekerja, lalu menyebutnya iman, itu juga nggak benar. Tapi Ruth di sini, dia memadukan keseimbangan. Dia bekerja dengan setia dan dia menunggu waktu Tuhan dengan percaya. Nunggu dalam Alkitab bukan kemalasan, tetapi penyerahan. Setelah Ruth bekerja, ia tidak memanipulasi hasil. Setelah kita melakukan bagian kita, jangan memaksa Tuhan memakai jadwal kita. Kita boleh berencana, tetapi jangan merebut peran Tuhan. Ada pintu yang hanya Tuhan yang boleh buka agar terbuka dan kemuliaan kembali kepadanya. Saudara yang terkasih, saya punya ilustrasi yang saya ingat setiap kali saya kemana-mana, saya ingat penjual kaos kaki, sales. Dia mengingatkan teladan hidup yang praktis. Dia memulai pekerjaan sederhana menawarkan kaos kaki. Banyak orang meremehkannya. Namun saya melihatnya, kok dia pakai dasi, dia jalan, tadi saya fotokopi di sana, dia masih jalan di sana, dia senyum, dia diremehkan, dia tetap konsisten, dia sedang dibangun karakternya. Dia punya sikap yang konsisten. Saudara, mungkin Anda tidak punya hasil. Aduh, udah kulakuin ini Tuhan, tapi nggak ada hasil. Terus lakukan. Selama itu baik. Kalau Roh Kudus bilang lakukan, lakukan. Nanti yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Dia optimis, dia persisten, dia disiplin. Saudara, bukankah kita ingin dipromosikan, tapi kita tidak membangun kualitas hati saat belum dipromosikan. Banyak orang ingin dipercaya lebih, tetapi tidak menjaga sikap saat belum dihargai. Kesetiaan di musim awal sering terlihat dalam hal sederhana. Cara kita, ini mungkin agak ya, cara kita, ya saudara, bagaimana dengan sederhana ini saya apakan lipnya dulu. Ya, oke. Yang ada di TikTok, welcome back ya. Banyak orang ingin dipromosikan tapi tidak membangun kualitas hati, saudara. Nah, yang di Zoom juga ya. Dia ini memberi saya inspirasi. Saudara, kerja, menepati janji, tetap baik walau ditolak. Jangan pernah main kecil yang dilakukan berulang-ulang, saudara. Tuhan sering membentuk masa depan besar melalui kebiasaan kecil yang setia. Bagi jemaat ini sangat dekat dengan kehidupan harian, saudara. Tuhan melihat cara kita tetap ramah walau tidak dihargai. Tuhan melihat pedagang kecil yang tetap jujur, melihat ibu yang tetap merawat keluarga tanpa sorotan, melihat pelayan yang menyusun kursi, menyiapkan konsumsi, berdoa dalam diam, semua itu adalah ladang kesetiaan. Dia Thomas Alva Edison, dia setia di musim akar. Dia sudah melihat sesuatu yang besar, tapi dia setia dari awal yang kecil. Kalau dia tidak setia terus tekun, maka tidak ada bola lampu. Wow, ini jelas kegagalan bukan tanda kita harus berhenti. Tapi
tetap berproses menemukan jalan yang benar. Demikian juga dalam kerohanian. Mungkin kita pernah mencoba, nggak berhasil, Tuhan. Kita melayani, nggak ada buahnya, Tuhan. Saya membangun jemaat ini, cuma satu dua, itu pun yang setia. Nanti kalau saya marah dikit, dia udah pergi, Tuhan. Tapi kita terus membangun. Kita tetap bersikap benar, walau jatuh bangun. Jangan langsung menyimpulkan Tuhan tidak menyertai. Tanya Roh Kudus, setia, setia, lakukan lagi. Walaupun kau lihat orang sudah jauh melambung, ketika kau bilang, aku mau tetap konsisten disiplin, bantu aku, beritahu aku caranya Tuhan. Jangan pahit, tapi terus belajar. Jangan pahit, saudara. Ini membuat kita lebih rendah hati, lebih bijaksana, lebih tekun, lebih bergantung pada Tuhan. Namun ketekunan lebih ya bukan keras kepala tanpa hikmat. Kita tetap harus upgrade diri, belajar, evaluasi, perbaiki lagi. Jangan patah semangat. Roh Kudus, ajari apa yang salah. Seperti anak kecil, Mama ajari aku. Roh Kudus akan menuntun kita ketika kita bangkit lagi. Mungkin kau mentok bangkit lagi. Jangan menyerah. Proses tidak instan. Orang yang setia, bukan yang tidak pernah jatuh. Dan Yusuf banyak contoh di sini. Integritasnya tidak terlihat, dalam hal yang tidak terlihat dia dia menjaga integritas kesetiaannya dalam proses. Kejadian 39 dia di Potifar, udah baik-baik ya. Posisi jauh dari mimpi seperti di PHP Tuhan. Tapi dia tidak berkata, dia tidak pahit kepada Tuhan. Dia tidak bilang ini bukan panggilanku, tapi dia tetap bekerja bukan asal-asalan. Dia yang dulu mungkin suka pamer karena papanya sangat sayang sama dia, membuat dia rendah hati dalam proses. Ampuni aku. Dia banyak ditajamkan oleh Tuhan. Dia bekerja dengan integritas. Bahkan saat dia difitnah, dia masuk penjara, dia tetap melihat karakter. Ini pelajaran besar. Panggilan Tuhan tidak hanya dibuktikan saat kita di atas, tapi juga saat kita di bawah. Yusuf tidak menunggu jadi pemimpin Mesir baru dia hidup benar. Oh, 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 semua orang akan lihat aku. Aku harus benar. Tidak. Tapi saat dia di penjara, saat dia jadi tahanan, saat dia jadi budak, walaupun dia nggak pernah salah, dia tetap menjaga sikap yang benar. Saat promosi Tuhan tiba, akarnya sudah kuat. Dia tinggi, diterpa angin, tidak melayang. Dia dirobohkan, dicoba, tidak goyang. Tuhan menyiapkan posisi Yusuf, tapi lebih dulu dia menyiapkan fokus dan pondasi Yusuf. Fokuslah pada karakter sebelum pintu terbuka, supaya kau tetap bertahan di puncak. Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan tidak selalu berarti Yusuf langsung keluar dari masalah. Penyertaan Tuhan tidak berarti Tuhan tetap hadir, darah. Saudara, walau belum melihat hasilnya, Tuhan melihat dan bekerja di setiap langkah kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia pasti setia dalam perkara besar. Omong kosong. Kalau hanya kau mau tampil baru kau setia. Wow, ada saatnya nanti kau digoyangkan, langsung kau jual Yesus. Saudara, kerjakan bagianmu. Gak usah lakukan dekati yang mesti tidak ada yang melihat. Minta tuntunan Roh Kudus, Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang menuai. Bekerja, melayani, berdoa, bangun relasi. Yang kedua, jangan bandingkan dengan orang. Setiap orang punya proses yang berbeda. Setiap orang punya ladang yang berbeda. Setiap orang punya panggilannya. Fokus pada panggilanmu. Fokus. Jangan nanti kalau kau fokus sama orang kau iri, kau dengki. Kalau orang iri dengki, dia bisa melakukan hal-hal di luar batas. Jadi pembunuh pun bisa. Wow. Jadi fokus pada Tuhan. Kau damai, apa yang percayakan Tuhan. Banyak kali cincong, kau bilang, Tuhan dia sudah begini. Ini ku percayakan, udah bisa belum? Nah, Tuhan punya waktu terbaik. Setelah bekerja, belajar menunggu. Seperti Ruth. Kau berdoa, kau bekerja, tapi ada saatnya kau sabar dalam menunggu. Jangan terburu-buru. Gunakan waktu menunggu untuk bertumbuh. Upgrade ilmu, upgrade, upgrade. Belajar terus. Kesetiaan
bukan menunggu panen, tapi kita ke ladang sebelum panen terlihat. Namun kita tahu kapan menunggu, kapan mengambil bagian kita. Kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk itu. Saya mau kasih contoh. Teladan dari orang Batak, Pardede, sudah lama. Tapi saya tetap ingat karena saya pernah ibadah di Hotel Pardede, saya sangat mengagumi Pardede karena dekat dengan rumah saya. Dan ini teladan orang Batak ya, terutama saya orang ini. Dia tukang jual sayur, tapi bisa jadi orang kaya ketiga. Saudara, tidak semua orang langsung diberi panggung besar. Orang yang setia tekun, Roh Kudus akan tambah-tambahkan hikmat. Buat seperti ini, nakku. Buat ini ide baru muncul lagi. Anda rajin, Anda nggak tahu apa-apa awalnya. Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Apakah kita berani memulai dari apa yang ada? Tetap setia ketika kecil. Apakah kita melihat pekerjaan kita sebagai ladang pelayanan di hadapan Tuhan dalam setiap kisah hidup yang besar? Biasanya ada bab-bab kecil yang tidak dicatat orang. Tapi bab kecil itu membangun daya tahan. Jangan hanya ingin menjadi kesaksian besar, bersedialah menjalani proses kecil yang menghasilkan kesaksian besar. Dampak besar sering lahir dari akumulasi keputusan yang besar. Dan pesan yang ketiga, Tuhan sedang menulis cerita yang lebih besar. Kalau kau tahu ini, maka apapun yang kecil saat ini, kau punya cara pandang yang berbeda. Rut 4 ayat 17 kita masuk. Dia sedang menulis cerita yang lebih besar. Di ini Rut 4 ayat 17 memperlihatkan akhir Rut yang sendiri nggak pernah pikirkan. Apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, disediakan oleh Tuhan. Nah, itu lagu yang ku buat-buat. Karena aku yang kok suka-suka aku ya. Jadi ini memperlihatkan akhir Rut yang sendiri tidak pernah bayangkan. Akhir yang lahir dari garis keluarga yang diberi nama Obed. Obed adalah ayah Isai. Isai adalah ayah Daud. Dari garis Daud lahir Mesias, keselamatan Allah terus berjalan sampai Kristus. Rut awalnya hanya melihat ladang, gak ada jaminan, dia hanya setia menemani mertua yang baik. Lut belum tahu kalau dia nanti jadi ada di garis Mesias. Ruth hanya melihat tugas harian apa yang bisa kulakukan. Apa? Mungut jelai, nggak usah gengsi. Itu pekerjaan yang paling hina, saudara. Tuhan melihat sejarah keselamatan. Dia meneguhkan. Dia melihat hari ini, tapi Tuhan melihat akhirnya sudah dilihat. Tuhan melihat pembentukan. Dia hanya melihat keterbatasan, kita melihat keterbatasan, Tuhan melihat kesetiaan yang akan dia jadikan berkat bagi generasinya. Jadi jangan menilai hidup hanya dari apa yang tampak saat ini. Tuhan sedang menulis lebih luas daripada yang kita pahami. Ruth menunjukkan providensi Allah bekerja melalui keputusan kita. Perjumpaan biasa, kesetiaan sederhana untuk menggenapi rencana keselamatan. Tidak semua pekerjaan Tuhan terasa spektakuler saat terjadi. Tetapi ketika kita melihat ke belakang, kita sadar bahwa tangan Tuhan sudah menuntun sejak awal. Saudara, seperti Daud, siapa yang menduga Daud sendiri nggak pernah tahu dia akan jadi raja. Mazmur 78, 70, 12 sampai 72 mengingatkan bahwa Tuhan memilih Daud dari belakang kambing domba. Dia tidak ditemukan di istana, tapi di padang. Dia belajar memimpin umat, tapi dia lebih dulu memimpin, mengembalakan domba. Hanya 2-3 ekor dia beri nyawanya. Dia belajar keberanian melawan singa dan beruang sebelum dia mengalahkan Goliat. Dia belajar setia dalam hal kecil sebelum diangkat dalam perkara besar. Ini pola Tuhan. Tuhan melihat hati sebelum memberi mahkota. Saudara, kita tahu Tuhan akan membentuk karakter kita dulu sebelum dia memberi kita otoritas. Daud tidak tahu bahwa ladang adalah ruang latihan. Yusuf tidak tahu bahwa penjara adalah sekolah kepemimpinan. Di penjara, Yusuf sedang diajari kepemimpinan yang dalam sebelum dia jadi pemimpin. Supaya dia nggak melayang jadi pemimpin. Supaya dia bertahan jadi pemimpin. Ruth tidak tahu bahwa ladang jelai yang kecil yang dia hanya memungut sisa-sisa. Tapi dia tidak meremehkan itu. Dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Dan lihatlah, Daud mengembalakan dengan ketulusan hati dan kecakapan tangan. Ini seimbang. Ada keseimbangan hati yang benar, keterampilan yang terus diasah, dan setia pada niat yang baik. Terus mau belajar,
mau di-upgrade, setia, jangan menyerah. Tanya Roh Kudus, bangkit lagi, bangkit lagi. Ada banyak inspirasi yang akan Roh Kudus beri. Kesetiaan kita mau belajar menjadi lebih cakap agar Tuhan mempercayakan tanggung jawab lebih besar untuk melayani dengan hati dan kemampuan. Saudara, Tuhan melihat proses dan kesetiaan. Dari Daud dan Yusuf, dua-duanya harus diproses. Tuhan tidak lihat langsung akhir. Kita langsung lihat akhir. Ya, nanti yang diundang khotbah itu yang udah hebat-hebat. Nah, itu begitulah manusia. Gak ada yang dia lagi berproses dikasih kesempatan. Saudara, lu harus buat kesempatan lu sendiri. Daud jadi raja, Yusuf jadi pemimpin Mesir. Tapi Tuhan melihat perjalanan panjang. Melihat bagaimana Anda merasa kesepian, nggak diberi kesempatan. Nah, melihat bagaimana Anda bertanggung jawab dalam perkara kecil, melihat air mata Anda, doa, ketaatan, pengampunan, integritas, dan Dia menghibur kita. Yang mungkin saat ini Anda ada di proses. Saya mau katakan tidak ada air matamu yang terbuang, tidak ada doamu yang sia-sia, tidak ada langkah kecilmu yang Tuhan abaikan. Waktu Tuhan selalu sempurna. Tidak terlambat, tidak tergesa-gesa. Dan saat Tuhan belum mengangkat, mungkin dia sedang memperkuat akarmu. Kalau kau mau diangkat tinggi, maka akar harus semakin dalam. Tuhan belum buka pintu, mungkin dia sedang memperkuat hatimu agar kau siap masuk ketika pintu dibuka. Jangan cepat mengetuk tempat tersembunyi. Di situ sekolah Tuhan yang paling dalam. Ladangmu, dapurmu, kantormu, ruang kelasmu, rumahmu, pelayananmu. Bahkan ini masa menunggu semua. Semuanya menjadi sini apa yang kita pelajari. Tuhan percaya bahwa kita melihat lebih jauh, melihat potongan hari ini, Tuhan melihat keseluruhan rencana. Jangan membuat keputusan besar, hanya kecewa sesaat. Lakukan bagianmu. Kesetiaanmu dalam hal kecil dapat menjadi bagian dari rencana besar Tuhan bagi banyak orang. Tugas yang tampak biasa bisa jadi alat pembentukan. Maka Yusuf tidak tahu penjara sedang mengantar dia ke istana. Maka ketika Allah sedang berada di musim yang tersembunyi, jangan berhenti. Pegang janji Tuhan, kerjakan yang di tanganmu. Setia. Tuhan melihat musim awal, dia sudah melihat musim akhir juga. Karena itu cobalah dalam hati. Dalam apa di tangan Anda. Bukan yang Anda harap nanti, tapi benar-benar ada hari ini. Itulah ladangmu, itulah jelaimu, itulah dombamu, itulah tugasmu. Kerjakan dengan setia dan berharap pada Tuhan yang sudah melihat jauh daripada mata kita. Bila kita simpulkan saat ini, saudara, Tuhan menghargai dan menyertai permulaan, setia dalam hal kecil, jangan menunggu semua siap, percaya Tuhan menyertai proses. Kedua, setia di tengah proses. Walau belum ada hasil, fokus pada setia. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Belajar menunggu setelah melakukan bagianmu. Tuhan menulis cerita yang lebih besar. Percaya Tuhan melihat lebih jauh. Lakukan bagianmu dengan setia. Jangan menyerah dalam musim yang tak terlihat. Satu tujuan dari semua adalah kemuliaan Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Kesetiaan kita bukan hanya tentang keberhasilan pribadi. Di tangan Tuhan, kesetiaan kita dapat menjadi saluran anugerah berikutnya. Tuhan tidak pernah menyanyiakan kesetiaan. Jadi respon yang benar adalah pertobatan dan komitmen. Bertobat dari sikap meremehkan yang kecil, bertobat dari iri hati terhadap proses orang lain, bertobat dari ketidaksabaran terhadap waktu Tuhan. Komitmen lagi, mulai lagi, kerja lagi, percaya lagi, tunggu lagi, setia lagi. Saudara, saya akan tutup ini dengan komitmen kita, saudara. Kita bawa firman ini, apa permulaan kecil yang mungkin sederhana, tapi Tuhan minta Anda kerjakan dengan setia. Hari ini jangan pulang, hanya dengan motivasi sesaat pulang. Dengan komitmen, Tuhan aku mau setia di permulaan. Aku mau setia dalam proses. Aku percaya Engkau sedang menulis tujuan akhir. Filipi 1 ayat 6 mengingatkan bahwa Allah yang memulai pekerjaan baik akan meneruskannya sampai selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kami meremehkan hal kecil, ketika kami membandingkan proses atau menyerah sebelum waktunya.
bentuk hati kami. Beri kami kesetiaan Rut, integritas Yusuf, dan hati Daud. Pakai hidup kami jadi berkat. Demi kemuliaan-Mu, amin. Saudara, beri ruang. Biarkan firman ini hidup di hati kita. Di hadapan Tuhan satu permulaan kecil atau proses berat yang sedang kita jalani. Saudara jangan tergesa-gesa. Tunggu waktunya Tuhan, lakukan bagianmu. Biar firman ini berubah menjadi penyerahan pribadi kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya tutup dengan pantun, saudara. Jangan remehkan, saya ingatin lagi. Jangan remehkan awal yang sepi. Tuhan sedang menulis ceritanya. Burung kecil dapat terbang ke awan. Benih kecil dapat menjadi pohon. Langkah kecil yang setia dapat menjadi jalan menuju masa depan yang Tuhan rancang. Mulailah dari yang kecil, kerjakan dengan setia. Kuatkan setiap hati, setiap orang yang sedang dalam proses menuju kemuliaan selamanya. Saudara, demikian firman Tuhan. Jangan kuat sendiri. Tuhan yang memulai, Dia juga yang akan setia menolong sampai selesai. Langkah kecil kita, tapi Tuhan kita besar. Proses panjang, tapi Tuhan kita setia. Tuhan memberkati. Demikian yang ada di YouTube, semuanya yang ada di TikTok, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan saat ini saya mau matikan dulu yang ini ya. Oke, ini. Oke. Demikian firman Tuhan hari ini, Tuhan memberkati.